Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah masih mempercayai kita, merawat umur kita sampai ketika kita merasakan indahnya bulan Maulid ini, yang dimana bulan ini terlahir seorang rahmatan lil alamin, seorang kekasih Allah yang sangat amat mulia budi pekertinya, beliau yang bernama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan dalam mukadimah tadi, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau diturunkan ke alam dunia ini tiada lain dan tiada lian untuk menjadi uswatun hasanah, contoh dari sebaik-baiknya contoh. Selepas dari sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke alam dunia ini seperti yang dikatakan dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidak kami utus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, untuk menjadi kasih sayang untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk umatnya, tidak hanya untuk manusia saja, tetapi untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bukan lagi akhlak yang agung, tetapi di atas akhlak yang agung. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Jazirah Arab, bahkan dunia, karena akhlaknya yang agung. Banyak musuhnya yang akhirnya kalah dan takluk dan masuk Islam, bukan karena kalah dalam perang, tapi karena takjub dengan akhlak beliau. Jadi akhlak mulia itu dapat menaklukkan apapun, termasuk menaklukkan mertua. Akhlak Nabi Muhammad SAW terekam dalam banyak dimensi kepemimpinan, baik dalam kepala negara, pemimpin umat, kepala keluarga dan sebagainya. Kalau kita ingin menjadi kepala daerah yang sukses, tirulah beliau. Kalau kita ingin menjadi suami yang benar, yang adil dan benar, tirulah beliau. Dan jika kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, tirulah beliau dalam berbisnis, karena beliau adalah uswah dalam segala hal. Selepas dari sana dituliskan dalam suatu sejarah bahwasana keindahan, kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat manakala beliau ingin berangkat ke masjid di waktu subuh, yang dimana dalam perjalanan itu beliau melewati suatu rumah, yang dimana di rumah tersebut ada seorang pemuda yang sangat amat membenci beliau, sehingga setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati rumah tersebut, pemuda tersebut tidak terlewatkan untuk mencaci-caci mimbar-mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai ketika beliau melewati rumah tersebut, sampai parahnya beliau dikotori, dilempari, dicaci-caci di mimbar-mimbar sampai diludahi, saudara. Tapi balasan akhlak mulia, budi pekerti yang sangat agung sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membalasnya dengan caci maki, beliau tidak membalasnya dengan ludahan, beliau tidak membalasnya dengan kebencian yang sama, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang, sebab beliau adalah uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik di segala-segala contoh. Beliau membalasnya dengan segala kebaikan, dengan mendoakannya sehingga pemuda tersebut akhirnya masuk Islam dengan kedermawannya, kemuliaannya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya beliau, bahwasanya beliau adalah makhluk yang paling mulia, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua alam. Bahkan beliau diibaratkan seperti dalam kitab Al-Barzanji dikatakan anta samsun anta badrun. Beliau diibaratkan seperti engkaulah bagaikan matahari dan bagaikan rembulan. Saking mulianya akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar. Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau melimpahkan sholawat ala nuril anwar, atas cahaya dari segala cahaya. Nabi Muhammad SAW adalah cahaya dari segala cahaya, cahaya, sumber cahaya dari segala cahaya para nabi dan para rasul. Bahkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Waktu sahar biyadi al-halali safa wa biyajudil alaih birfadil ahlil wafa. Waktu sahar biyadi al-halali safa wa biyajudi alaih birfadil ahlil